Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dual Fitra. Saya mahasiswa program studi pengelolaan agribisnis semester 7 di kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang penerapan infeksi, kesehatan, dan keselamatan kerja di tempat kerja. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penerapan standar dari kesehatan dan keselamatan kerja sudah diatur di undang-undang dan peraturan kementerian. Itu menandakan bahwa K3 adalah hal yang penting untuk diterapkan di sebuah perusahaan untuk mencegah atau menurunkan terjadinya angka kecelakaan kerja. Tapi K3 tersebut tidak hanya menjadi sebuah dokumen belaka, akan tetapi perlu dilakukan sebuah inspeksi K3 untuk sebagai langkah awal untuk menerapkan K3. Apa sih itu inspeksi K3? Jadi untuk kegiatan ataupun penerapan inspeksi K3 ini, dia itu merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi atau untuk menemukan hal-hal yang kemungkinan besar atau hal-hal kemungkinan buruk yang akan terjadi di tempat pekerjaan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, baik itu di ruang produksi ataupun di ruang-ruang lainnya. Jadi kegiatan inspeksi K3 ini merupakan bentuk pencegahan awal terhadap dari kesehatan dan keselamatan kerja. Dia seperti mengidentifikasi resiko-resiko kecil yang kemungkinan akan terjadi. Kegiatan inspeksi ini berupa seperti pemeriksaan mesin-mesin produksi, kemudian juga pemeriksaan bahan-bahan yang digunakan, kemudian pemeriksaan di tempat kerja, kemudian pemeriksaan di sambungan-sambungan listrik, kemudian pemeriksaan di APD. Jadi inspeksi K3 ini langkah awal kita untuk mencegah. Jadi diperiksa terlebih dahulu segala item-item yang kita gunakan selama pekerjaan itu kita kerjakan. Sama seperti tadi, sebelum kita melakukan kegiatan produksi, maka kita periksa dulu kondisi mesin tersebut. Apakah ketika kita menggunakan mesin tersebut, mesin dalam kondisi aman. Ketika sudah diperiksa mesin tersebut ternyata dalam kondisi tidak aman, maka bisa dilakukan pengendalian ataupun pencegahan ataupun perbaikan mesin agar nantinya tidak terjadi kendala pada saat kegiatan produksi. Kemudian juga sama seperti melakukan inspeksi pada alat pelindung diri atau APD. Jadi APD kita itu diperiksa ataupun diidentifikasi apakah APD tersebut layak digunakan. Misalnya ada alat APD pelindung kepala atau helm yang sudah tidak layak lagi atau sudah rusak, maka itu perlu diinspeksi atau perlu diperiksa untuk pencegahan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kegiatan inspeksi K3 ini tidak hanya menjadi sebuah slogan belaka, tetapi perlu sebuah komitmen dan keinginan dari perusahaan yang meliputi dari pimpinan, kemudian para ahli-ahli K3 dan para tenaga kerja. Jadi 3 komponen ini seperti manajer, kemudian ahli K3 di perusahaan dan tenaga kerja ini harus bersinergi untuk melakukan ataupun menerapkan inspeksi K3.
Infeksi K3 ini juga dilakukan secara rutin. Kenapa dilakukan secara rutin ataupun secara berkala? Karena kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja kita tidak akan pernah tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi kita bisa melakukan pencegahan di awal. Kita bisa mengidentifikasi kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat kegiatan tersebut kita lakukan. Kemudian ketika kegiatan infeksi K3 ini tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah sangat besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Contohnya tadi ketika kita melakukan penerapan infeksi K3 di mesin produksi, selama 6 bulan sekali kita periksa mesin tersebut apakah mesin dalam kondisi aman jika kita gunakan dalam skala 6 bulan tersebut. Ketika mesin setelah diperiksa ataupun setelah dicoba mesin dalam kondisi baik, kondisi stabil, maka pekerja akan lebih aman melakukan kegiatan produksinya. Akan tetapi ketika mesin tidak pernah diperiksa ataupun mesin tidak pernah diidentifikasi permasalahan mesinnya, bisa jadi ketika kegiatan produksi ada sebuah alat yang bisa membahayakan diri kita, atau ketika kita produksi tangan kita bisa masuk ke dalam mesin tersebut. Maka kegiatan penerapan infeksi K3 ini sangat penting untuk diterapkan di perusahaan karena tujuannya baik. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan kerja. Kemudian infeksi K3 ini langkah awal untuk penerapan K3. Jadi karena infeksi K3 ini dilakukan secara rutin, secara berkala, maka hal itu akan dapat menjamin keselamatan kesehatan kerja serta akan mengurangi ataupun menghindar dari hal-hal buruk yang terjadi di tempat kerja. Semoga baik itu manajer perusahaan ataupun ahli K3 di perusahaan serta tenaga kerja ini mampu untuk menerapkan infeksi K3 dengan sebaik-baiknya. Kemudian selain bentuk infeksi ini pencegahan terhadap fasilitas di perusahaan atau tempat kerja, perlu rasanya dibuat kata-kata motivasi ataupun slogan-slogan indah yang mengajak, yang bersifat persuasif kepada seluruh masyarakat di tempat kerja itu untuk senantiasa menerapkan K3. Ketika kita sudah terbiasa dengan kata-kata itu, maka akan membekas di hati kita sebagai pekerja untuk senantiasa menerapkan K3 dengan sebaik-baiknya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya tentang infeksi K3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.